أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك خير هذا وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا وشر ما فيه. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita kembali panjatkan kehadirat Allah alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita itu salat subuh berjamaah dan beriktikaf talabul ilmi. Semoga apa yang kita kerjakan amaliyah yang kita kerjakan pada pagi ini Allah catat sebagai amal-amal yang mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at sampai kepada generasi berimannya yang senantiasa berusaha untuk istiqamah dalam jalan syariat dan sunnah-sunnahnya sampai kiamat. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita buka pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala maba'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita, masih dijaga kesehatan kita hingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, memberi syafaat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita membahas tema sebagaimana yang diminta, yaitu sejarah dan syariat puasa. Ibadah puasa bukan hanya diwajibkan kepada umat Islam, jadi dari sejak umat terdahulu sudah ada puasa. Seluruh rukun Islam yang 5 itu umat terdahulu sudah ada. Rukun iman yang 6 umat terdahulu juga sudah ada. Ya. Jadi bukan khusus umat Nabi Muhammad. Sholat umat terdahulu juga ada sholat. Puasa mereka ada puasa. Zakat juga ada. Ya. Haji juga ada. Justru yang diwajibkan kepada umat terdahulu jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Sholat kita 5 waktu, dulu 50 waktu. Nabi Musa, makanya Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad, umatku sudah saya coba, gak sanggup 50 waktu. Itu hadis ada di Sahih Bukhari, ya. Hadis pertama kali di kitab sholat. Puasa umat terdahulu bukan 1 bulan, ya, tapi 50 hari. 10 hari sebelum Ramadan, 10 hari setelah Ramadan, sama Ramadan, 50 hari. Zakat kita 2,5%, umat terdahulu 25%, seperempat harta. Haji tidak ada sejak Nabi Adam, sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kewajiban umat terdahulu jauh lebih banyak. Begitu juga puasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi umat terdahulu pun sudah ada puasa dan puasanya lebih banyak. Umat terdahulu puasanya bukan dari subuh, tapi dari tidur. Jadi kalau kita tidur jam 9 malam, ya sampai maghrib besok. Jadi lebih lama, nggak ada sahurnya, ya, nggak ada sahurnya.
Dan itu yang diterapkan kepada umat Nabi Muhammad pertama kali diwajibkan puasa. Jadi waktu pertama kali diwajibkan puasa tahun kedua Hijriah itu puasanya seperti itu. Dari sejak tidur sampai maghrib besok. Jadi kalau mau berhubungan suami istri sebelum tidur, kalau mau makan sebelum tidur, kalau udah tidur udah nggak boleh lagi. Ya, Umar bin Khattab sebagaimana yang diceritakan di kitab Al-Jami' Ahkam Al-Quran karangan Imam Qurtubi, Umar bin Khattab malam-malam dia pulang ke rumah, lihat istrinya udah tidur. Dia lagi kepingin nih, ya. Dibangun nggak istrinya? Udah tidur kata istrinya, udah nggak boleh lagi. Enggak, belum tidur kata Umar. Kamu belum tidur, belum tidur, ya. Makanya Allah turunkan ayat puasa. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum. Allah tahu kalian banyak berbohong terhadap diri kalian. Udah tidur dibilang belum tidur, gitu kan? Fataba 'alaikum, Allah beri taubat. Allah maafkan. Sejak sekarang kata Allah, kalian puasanya sejak subuh. Jadi bukan sejak tidur lagi, tapi sejak subuh. Jadi awalnya itu puasa sejak tidur. Jadi berat. Tapi banyak sahabat yang berkhianat terhadap dirinya sendiri, berbohong terhadap dirinya sendiri. Ya, dia udah tidur, nganggap belum tidur. Nah, ini akhirnya Allah mudahkan umat Nabi Muhammad, fal'an bashiruhunna, sejak sekarang kata Allah silakan berhubungan. Wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sejak sekarang kata Allah, ya, silakan berhubungan. Harapkan karunia Allah, ya, anak yang soleh dan solehah, ya, makan minum silakan sampai datang waktu fajar. Jadi itu sejarah puasa, ya, sejarah puasa sudah diwajibkan umat terdahulu, tapi umat terdahulu lebih banyak. Dan mulainya sejak tidur. Dan itu yang disyariatkan pertama kali di saat pertama kali puasa diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat tadi, jadi sejarahnya puasa sudah ada sebelum umat Nabi Muhammad, sholat sudah ada, zakat sudah ada, haji sudah ada. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ibadah ada tujuannya, semua larangan ada tujuannya. Jadi nggak ada larangan dan perintah tanpa tujuan. Ada yang kita tahu tujuannya, ada yang kita nggak tahu tujuannya. Ada pun puasa sudah disebutkan tujuannya menjadikan kita orang yang bertakwa. Apa hubungan takwa dengan puasa? Kita puasa nggak makan, nggak minum dari sejak subuh sampai maghrib, dan tidak berhubungan suami istri dari subuh sampai maghrib. Itu latihan kita menjaga makanan kita dan nafsu kita. Latihan meredam nafsu kita dan makanan kita. Dari sejak subuh sampai maghrib kita gak makan yang halal, gak makan makanan yang ada di rumah kita. Di rumah kita mungkin ada air, gak kita minum sampai maghrib. Kita lihatin aja gak kita minum. Padahal air putih halal. Di rumah kita mungkin ada rendang dari sejak subuh sampai maghrib, dilihatin aja gak dimakan, disentuh pun tidak, gitu kan. Padahal rendang halal, nasi halal, opor halal, tapi kita nggak makan sama sekali. Apa tujuannya? Latihan. Kalau yang halal saja ente sanggup untuk tidak makannya, apalagi yang haram. Kalau di depan mata ente ada yang halal saja ente nggak makan, apalagi yang haram. Jadi kalau orang puasa setelah dia puasa masih makan yang haram, berarti percuma puasanya. Dia nggak bisa nahan diri dari yang haram. Yang halal saja dia sanggup meninggalkannya. Begitu juga hubungan suami istri. Istri halal buat kita,
Jika istri saja saya sanggup menahannya, apalagi perempuan lain yang haram, yang sudah pasti dosa besar. Jadi itu latihan puasa, ya. Jadi makanya Allah sebut la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau orang sudah bisa menahan diri dari makanan haram dan dari nafsu yang haram, jadi orang bertakwa udah. Maksiat cuma dari dua itu aja, ya. Maksiat dari dua itu aja, dari mulut sama dari kemaluan. Jadi kalau udah dia bisa menahan diri dan menahan mulutnya, bukan hanya sebenarnya makan dan minum, ya, berkata kotor, berkata yang gak baik, nyakitin orang gitu kan, kemaluannya dia tahan dari hal yang diharamkan, maka udah pasti dia bisa menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan daripada ibadah puasa. Jadi bukan tanpa tujuan, semuanya ada tujuan. Semua ada tujuan. Nah, itu tujuan dari ibadah puasa. Kemudian puasa yang diwajibkan kepada umat Islam ada tiga jenis puasa yang wajib. Ada puasa Ramadan, ada puasa Nadar, ada puasa kafar. Ada tiga jenis puasa yang diwajibkan. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa dari sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu wajib, ya. Faman syahida minkum syahra falyasum, kata Allah. Siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka wajib berpuasa. Puasa Ramadan bukan pilihan. Wajib berpuasa. Gak boleh gak puasa tanpa uzur. Kata Rasulullah dalam hadis, man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu lam yaqdi anhu siyamud dahri wa isam. Siapa yang tidak berpuasa satu hari saja tanpa uzur, tanpa rukhsah yang Allah bolehkan, maka tak bisa dia qada walaupun dia puasa setahun penuh. Jadi bukan pilihan, bukan. Gak ada orang boleh mengatakan udah besok aja gak usah puasa dah, ya, gak boleh. Jadi puasa hukumnya wajib, paksaan, dipaksa wajib puasa, kecuali ada uzur. Apa uzurnya? Uzur yang Allah sebutkan dalam Al-Quran cuma 3. Tadi Nabi mengatakan siapa? Kata Rasulullah, man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu lam yaqdi anhu siyamud dahr. Siapa yang tak puasa satu hari aja tanpa izin, tanpa rukhsah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, lam yaqdi anhu siyamud dahri wa isam, tidak bisa dia qada walaupun dia puasa setahun penuh. Gak bisa mengkodok satu hari tanpa uzur tadi. Jadi gak boleh tanpa uzur. Uzur yang boleh dalam Al-Quran cuma 3. Faman syahida minkum syahra falyasum, wa man kana minkum maridan, sakit. Jadi yang disebutkan sakit, ya, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau musafir, maka qada di hari yang lain. Siapa yang sakit atau musafir, maka qada di hari yang lain. Sakit membolehkan kita tak puasa, tapi sakit yang dimaksud adalah sakit yang menyebabkan dia tidak bisa puasa. Sakit yang menyebabkan dia tidak bisa puasa. Sakit kena luka sakit, tapi nggak ada hubungan dengan puasa. Ya, kena luka sakit tapi tidak ada hubungan dengan puasa, ya. Mohon maaf gitu kan, jatuh dari motor, luka-luka kakinya gitu kan, ya. Mohon maaf gitu kan, bisa jadi tulangnya patah, tidak ada hubungan dengan puasa. Ya. Karena puasa itu nggak bisa nahan apa gitu kan, demam, tipes. Nah ini baru, ya, badannya lemes, harus diisi dengan makanan. Nah ini baru, ya. Jadi kalau penyakitnya penyakit zahir, tidak. Penyakit terkait dengan lambung, makanan, ini baru. Ya. Jadi waman kana minkum maridan, waman kana maridan, siapa yang sakit? Sakit enggak boleh kita enggak puasa. Sakit ada 2. Ada sakit yurja barahu, sakit yang ada harapan sembuh. Sakit biasa, ya.
demam, ya, tipes pun ada harapan sembuh, ya. Yang ada harapan sembuh artinya sakitnya dalam waktu sebulan, ya, atau setengah bulan, seminggu 2 minggu akan sembuh. Kalau yang seperti ini maka dia wajib mengqadha, ya, qadha di hari yang lain. Yang kedua, sakit yang tidak ada harapan sembuh, sakit tua, ya, sakit tua, terbaring, udah lemes, makan juga disuapin, maka ini dia cukup bayar fidyah. Itu yang ketiga, rukhsah yang dibolehkan oleh Allah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Orang yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa, maka dia bayar fidyah, memberi makan orang miskin. Jadi itu ada 3 rukhsah yang Allah bolehkan. Sakit, yang kedua musafir. Musafir sama dengan orang yang sakit ada harapan sembuh, karena ada masanya dia sudah sampai ke tempat tujuan, maka dia wajib berpuasa. Hari-hari yang dia tidak berpuasa dalam perjalanan, maka dia qadha, ya, di saat dia sudah tiba di tempat tujuannya. Orang yang sakit kalau dia sanggup puasa, sebaiknya puasa. Tapi kalau dia nggak puasa, sudah ada rukhsah dalam Al-Quran, ya, karena Allah nggak menyebutkan musafir seperti apa. Cuma dalam madhab Syafi'i madhab yang sangat hati-hati. Musafir yang membolehkan nggak puasa minimal 80 km. Itu madhab Syafi'i, ya. Kalau madhab Hambali cuma 5 km, ya. Madhab Hambali 5 km dari sini ke Jakarta gitu kan, ya, udah boleh nggak puasa, ya. Itu kalau madhab Hambali. Ya, kenapa? Karena memang tidak ada hadis yang membatasinya. Cuma madhab Syafi'i madhab yang hati-hati, ya, 80 km baru boleh dia nggak puasa. Jadi itu sakit, musafir, sama penyakit atau penyakit yang nggak sembuh-sembuh atau lanjut usia. Jadi itu 3 yang membolehkan tidak puasa. Bagaimana dengan ibu hamil dan menyusui? Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ibu hamil dan menyusui tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ada sejumlah hadis yang menyebutkannya, tapi tidak disebutkan juga harus mengqadha atau bayar fidyah. Ada beberapa hadis yang menyebutkan ibu hamil dan menyusui boleh nggak puasa, tapi tidak disebutkan apakah mengqadha atau bayar fidyah. Disinilah ulama berbeda pendapat, apakah ibu hamil dan menyusui mengqadha atau bayar fidyah. Mayoritas ulama mengatakan ibu hamil dan menyusui adalah mengqadha puasanya, bukan bayar fidyah. Nah, ini ya yang banyak sebagian memahami langsung bayar fidyah. Tidak, fidyah hanya untuk yang nggak bisa mengqadha, yang sakitnya bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, yang sudah lanjut usia, ya, nggak bakalan dia bisa diharapkan bisa mengqadha, maka itu baru bayar fidyah. Tapi kalau yang sanggup untuk mengqadha, maka wajib dia mengqadha. Jadi ngasih makan orang miskin itu hanya untuk orang yang nggak sanggup mengqadha, itu bayar fidyah. Nah, ini ya banyak kadang-kadang sebagian orang katanya, oh boleh nggak puasa, bayar fidyah aja. Tidak. Siapa yang bilang? Ya, mayoritas ulama mengatakan ibu hamil dan menyusui itu sama dengan orang yang sakit, yang ada harapan sembuh. Saat dia sudah sembuh, saat dia sudah melahirkan, saat dia sudah tidak menyusui lagi, maka dia mengqadha puasanya. Bahkan kalau dia bisa, saat dia hamil dan menyusui sebaiknya berpuasa. Kalau dia bisa, makanya Allah nggak sebut ibu hamil dan menyusui dalam Quran. Kalau dia bisa, maka sebaiknya dia berpuasa. Kenapa? Karena di saat seorang ibu hamil berpuasa, dia sudah mendidik anaknya untuk puasa. Apa yang dilakukan oleh ibu hamil adalah didikan pertama bagi anaknya. Kalau dia biasa sholat, dia baca Quran, insya Allah anaknya ikut. Yang di dalam, ya, dia puasa, anaknya ikut. Dia sedekah, anaknya tahu, ya. Jadi sebaiknya seorang ibu hamil dan menyusui jangan dia nggak puasa. Saat seorang ibu yang menyusui dia puasa, yang dia berikan adalah ASI yang ada nutrisi puasa, nutrisi ibadah, masuk ke dalam
tubuh anaknya jadi darah daging. Jadi jangan sia-siakan puasa. Jadi jangan kadang-kadang sebagian ibu-ibu gitu kan, mentang-mentang udah hamil, wah saya ada libur puasa tahun ini. Jangan senang. Sebaiknya jangan. Ya, makanya Allah nggak sebut ibu hamil dan menyusui. Jadi ibu hamil dan menyusui saat fisiknya memang lemah, kan ada ibu hamil yang muntah-muntah terus gitu kan ya, makanannya habis, badannya lemes, saat dia hamil khawatir keguguran, ya udah nggak usah puasa. Tapi nanti di saat sudah sanggup, kotor puasanya. Tapi kalau nggak ada keluhan sama sekali, puasa. Silakan tanya sama dokter, dokter biasanya kasih vitaminnya. Dikasih vitamin ya untuk bisa dia buat puasanya. Istri saya saat hamil selalu puasa, bahkan saat hamil tua sekali selalu puasa ya. Jadi nggak ada keluhan sama sekali kan ya. Dikasih sama dokter nih, waktu sahur makan pil ini vitamin untuk menguat ya, diminum, nggak ada keluhan sama sekali. Bahkan sudah hamil tua sekalipun. Anak saya yang kedua lahir pas Ramadan tanggal 15. Anak saya yang kedua lahir Ramadan tanggal 15. Hamil istri saya sudah 10 bulan, lebih dari 9 bulan. Ya, sangat besar sekali. Kata dokter ini harus dioperasi. Enggak, Allah sudah pilihkan ke tangannya. Ya. Itu dari tanggal 1 sampai 15 istri saya puasa. Padahal kehamilannya udah berat, udah besar sekali. Lahir berapa? 4 kilo. 4 kilo 10 bulan. Ya kata dokter ini udah lewat waktunya, biarin aja. Ya, Allah udah pilihkan waktunya. Kapan masanya nanti dia keluar, dan keluar mudah, keluarnya sangat mudah sekali. Habis sholat tarawih, istri saya mengeluh, ini kayaknya bukannya sakit banget bukan, kayaknya ini mau keluar nih. Ya udah, bawa ke rumah sakit langsung. Bawa ke rumah sakit langsung, terus keluar cepat. Orang puasa masa siksa orang puasa, ya keluar cepat 4 kilo. 4 kilo. Padahal istri saya puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 15 puasa. Ya, lahir di tanggal 15 Ramadan, hari Jumat. Ya, jadi jangan khawatir, Justru didikan buat anak kita. Ya, di saat kita puasa, dia belajar puasa. Ya, belajar puasa. Jadi itu unsur yang bolehkan tidak puasa. Sakit, baik sakit yang ada harapan sembuh maka dipotong, yang tidak ada harapan sembuh maka bayar fidyah. Musafir kalau 80 km ke atas silakan nggak puasa selama itu perjalanan bukan maksiat, ya maka dipotong di saat dia sudah tiba. Tapi kalau dia bisa berpuasa dalam perjalanan lebih baik, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa antasumu khairul lakum, kalian berpuasa lebih baik buat kalian. Jadi tetap pilihannya puasa lebih baik. Sakit pun kalau kita masih sanggup puasa lebih baik puasa, asalkan tidak membahayakan kesehatan. Yang ketiga, lanjut usia atau sakit yang tidak sembuh-sembuh. Lanjut usia saja tidak menjadikan seorang boleh nggak puasa. Ada yang lanjut usia tapi sanggup puasa, wajib puasa. Ustaz, saya udah lanjut usia saya udah 100 tahun, sanggup nggak puasa? Sanggup, wajib puasa. Nggak boleh tidak? Nggak boleh. Khusus untuk nggak sanggup untuk puasa. Lanjut usia sanggup puasa, wajib puasa. Jadi bukan hanya lanjut usia saja, tapi lanjut usia yang nggak bisa berpuasa. Ada yang lanjut usia udah terbaring di tempat tidurnya, makan pun disuapin, ya ke kamar mandi pun digendong. Nah inilah yang nggak sanggup puasa. Tapi kalau masih siap berjalan kemana-mana, ya masih siap ke masjid setiap sholat 5 waktu, maka wajib puasa. Kemudian hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa, tapi diqadha, ya diqadha saat dia sudah sanggup. Jadi itu uzur yang bolehkan tidak berpuasa. Kapan kita puasa? Ya, puasa Ramadan. Tadi ada 3 puasa Ramadan, ya puasa kafarah, puasa Ramadan sama puasa kafarah. Kapan masuk bulan Ramadan? Orang sering bertanya, Ustaz, Ramadan tahun ini tanggal berapa Ustaz? Ramadan ditetapkan dengan ru'yah, dengan melihat bulan. Ya. Ustaz, itu masa Nabi dulu belum ada ilmu kebintangan, belum ada ilmu falak, orang nggak tahu bagaimana bisa menghitung waktu. Siapa yang bilang? Orang dulu lebih canggih dari kita. Orang dulu nggak ada Google Map, ya, dia cukup melihat bintang, gitu kan? Orang dulu lebih canggih dari sekarang. Semakin waktu semakin lama,
itu semakin kita tergantung dengan alat. Orang dulu nggak pakai alat, bisa melihat bulan tanpa harus pakai alat. Jadi dulu dengan ru'yah, orang dulu ahli bintang ya, ahli perbintangan. Jadi jangan dikirain mereka nggak paham. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah karena melihat bulan dan beridul fitrilah karena melihat bulan. Jadi menetapkan Ramadan hanya dengan melihat bulan. Tapi Ustaz udah bisa dihitung, ya silakan dihitung, silakan. Tapi tetap harus dibuktikan dengan ru'yah. Nggak boleh diumumkan kecuali sudah dibuktikan dengan ru'yah. Jadi itu penetapan Ramadan itu ulama hampir sepakat. Ya, bahkan di dalam kitab Bidayatul Mujtahid ulama sepakat bahwa Ramadan ditetapkan hanya dengan ru'yah. Kapan boleh hisab? Boleh hisab kalau nggak bisa ru'yah. Fa'in umma alaikum, kalau tertutupin awan, ya bulannya nggak kelihatan atau berkabut gitu kan, baru dihitung. Ya, ini gimana nih mau melihat bulan nih? Ya, berkabut, susah melihat bulannya, baru dihitung. Baru dihitung. Jadi hisab itu jalan yang kedua, bukan jalan yang pertama. Kenapa? Karena Allah mewajibkan kita, ya, karena Rasulullah mewajibkan kita ru'yah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah dengan melihat bulan dan beridul fitrilah dengan melihat bulan. Jadi boleh tak dengan hisab? Boleh kalau nggak bisa ru'yah. Jangan diumumkan dulu, buktikan karena Allah Maha Mampu, ya, Maha Mampu merubah waktu. Ya, jangankan berubah 1 hari, 10 hari pun berubah pun bisa. Ya, jadi matahari terbit di di timur, ya bisa berubah menjadi terbit di barat pun Allah Maha Mampu untuk itu. Jadi kita buktikan dengan ru'yah, baru kita tetapkan kapan Ramadan. Jadi Ustaz, kapan Ramadan? Nanti nunggu pengumuman. Karena pemerintah akan menggunakan ru'yah nanti. Nunggu pengumuman. Jadi nggak tahu kapan sekarang. Gitu kan, mau tanggal 13 April kayak gitu kan nggak tahu. Jadi Ustaz, kapan? Bukan sekarang nanya kapan Ramadan. Nanti. Ya, nanti. Jadi nanti pemerintah akan tetapkan sidang ru'yah gitu kan, sidang isbat terjadi pada malam sekian, kita tungguin, ya, kita tungguin kapan yang ditetapkan lewat ru'yah, itulah kapan datangnya Ramadan. Ustaz, bagaimana dengan kelompok-kelompok yang pakai hisab? Ya nggak masalah, ya, kok saya diperdebatkan. Tapi yang saya tahu ulama sepakat bahwa menetapkan Ramadan dengan ru'yah, menetapkan Idul Fitri dengan ru'yah berdasarkan hadis yang sahih ada di Bukhari dan ada di Muslim. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena ru'yah, beridul fitrilah karena ru'yah. Ikutin apa kata Nabi. Ikutin apa kata Nabi. Kecuali kita udah nggak bisa lagi ru'yah. Kecuali nggak bisa lagi ru'yah baru, ya. Jadi baru beralih kepada alternatif kedua kalau nggak bisa yang melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi. Ustaz, ya, kita sholat pakai hisab gitu ya, harusnya melihat matahari, benar. Kenapa nggak puasa juga kita langsung pakai hisab aja? Ya, puasa beda dengan sholat 5 waktu, Pak. Kalau puasa kan setahun sekali, kita ru'yahnya cuma di awal Ramadan sama akhir Ramadan. Tapi kalau sholat 5 waktu, masa 5 waktu kita melihat matahari dulu gitu kan? Ya, ini udah masuk waktu subuh belum nih? Ya, tak berdebat dulu nanti. Ya, satu bilang udah masuk, satu bilang oh belum, agak dimundur dikit gitu kan. Supaya kita sepakat bikinlah hisab, supaya gampang. Kenapa? Karena sholat 5 waktu setiap hari, gak mungkin kita harus ru'yah terus, ngelihat matahari terus, ya. Dan setiap orang gak punya kemampuan untuk itu. Tapi kalau Ramadan cuma 2 kali saja, awal Ramadan dan akhir Ramadan, artinya bukan sesuatu hal yang sulit untuk kita laksanakan ru'yah. Jadi ru'yah nanti tunggu pengumuman pemerintah, ya, kapan masuk Ramadan, begitulah. Ya, setahu saya, wallahu a'lam, setahu saya tidak ada negara yang dipakai hisab. Ya, silakan kalau ada yang ini kasih tahu saya. Ya, setahu saya tidak ada negara yang pakai hisab untuk menetapkan negara Islam. Ya, negara mayoritas Muslim kecuali umat Islam yang di negara minoritas. Ini baru. Ya, yang mereka tak punya alatnya. Tapi kalau negara yang mayoritas Muslim pasti punya alat untuk ru'yah.
pasti punya alat untuk ru'yah, ya. Dulu saya kuliah di Arab Saudi, sudah pakai ru'yah, ya. Ya, Maroko pakai ru'yah, ya. Setahu saya tidak ada negara yang menetapkan dengan hisab kecuali negara di mana umat Islam minoritas. Nah, ini mereka nggak punya alatnya, dan negara tidak memfasilitasi. Tapi kalau yang mayoritas muslim rata-rata difasilitasi untuk ru'yah. Kenapa? Karena perintahnya ru'yah berdasarkan hadis yang sahih yang ada di Bukhari dan Muslim, puasalah karena ru'yah, Idul Fitrilah karena ru'yah. Jadi itu menetapkan Ramadan dengan ru'yah. Kemudian puasa dari subuh sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib, dari waktu subuh tiba sampai tiba waktu maghrib. Patokannya waktu bukan azan. Patokannya waktu bukan azan. Karena azan bisa aja kecepatan, bisa aja terlambat. Ustaz, saya lagi sahur dengan azan masih boleh makan enggak? Udah tiba waktu subuh belum? Kalau udah tiba waktu subuh nggak boleh lagi makan. 1 detik lewat maka kita sudah batal puasanya. Jadi patokannya waktu bukan azan. Karena kalau banyak orang mengatakan, Ustaz, katanya kalau dengan azan masih boleh makan sampai selesai azan. Kok kali aja sama muadzin. Ente kalau azan nanti agak lama dikit ya. Ini masih makan nih, gitu kan? Patokannya waktu bukan azan. Azan itu hanya untuk mengetahui datangnya waktu. Jadi waktu kalau dari subuh sekarang jam 4.42 kalau nggak salah ya, 4.42 teng nggak boleh makan lagi, walaupun belum azan sekali. Maghrib sekarang jam 18.10, 18.10 baru boleh berbuka walaupun belum azan. Waktu, patokannya waktu. Jadi bukan azan. Jadi nggak usah lagi ditanya, Ustaz, saat azan masih boleh makan atau belum? Kalau azannya 10 menit sebelum waktunya masih boleh makan. Azan subuh jam 4.42, udah ada yang azan 4.32, itu masih boleh makan. Selesai azan itu masih boleh makan. Kenapa? Belum tiba waktunya. Ya. Maghrib jam 18.10 menit udah ada azan yang jam 18, jam 6 persis udah ada yang azan. Jangan makan, ente makan batal puasanya. Kenapa? Karena waktu maghrib jam 18.10 menit. Jadi waktu yang dijadikan patokan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Fakulu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah sampai datang waktu fajar, bukan azan, ya. Tsumma atimus siyama ila lail, sampai datang waktu malam, waktu maghrib. Jadi bukan azan, azan hanya tanda. Jadi kalau dengar azan Allahu Akbar, ya jangan kecepatan. Ya. Ustaz, Anda dengar azan, Anda buka, udah makan ini Ustaz. Tahu-tahu belum maghrib, itu azan kecepatan. Jadi batal. Jadi harus wajib diqadha. Karena itu tidak memenuhi syarat. Syaratnya harus dari maghrib, dari subuh sampai maghrib. Jadi waktu yang jadi patokan bukan azan. Nah itu waktunya, ya. Dari subuh sampai maghrib, ya. Dari subuh sampai maghrib. Apa yang membatalkan puasa? Nah, ini ya, yang membatalkan puasa ini banyak yang nanti ini yang orang membatalkan puasa. Yang pertama yang membatalkan puasa yang disebutkan dalam Al-Quran cuma 3. Yang disebutkan dalam Al-Quran cuma 3: makan, minum, berhubungan suami istri. Yang disebutkan dalam Al-Quran cuma 3: makan, minum, berhubungan suami istri. Cuma namanya makan dan minum itu memasukkan apapun ke dalam tubuh kita. Ya, disebutkan di dalam kitab memang memasukkan apapun dalam tubuh kita lewat rongga yang terbuka. Itu kan lewat rongga yang terbuka. Ustaz, kalau suntikan gimana? Fungsinya sama dengan makanan. Tapi bukan rongga yang terbuka. Siapa yang bilang kalau rongga terbuka? Dari mana masuknya obat kalau terbuka? Ya. Kalau tidak membatalkan dengan suntikan, nggak batalkan, infus aja kita, Pak. Ya, tenang. Makan juga, Pak. Ya, nggak lapar-lapar, Pak. Nggak boleh memasukkan apapun ke dalam tubuh kita yang fungsinya sama dengan makanan. Obat nggak boleh, walaupun lewat suntikan sekalipun. Ya, itu pendapat saya. Saya nggak menyalahkan fatwa, enggak. Ya, itu pendapat saya. Apapun yang masuk ke dalam tubuh kita
ya itu yang berfungsi sama seperti makanan. Ya, vaksin sama dengan makanan vaksin. Ya, dokter kalau nyuntik dia nyuntik ke daerah yang dekat dengan saluran makanan. Ya, yang tepat. Ada yang nyuntik ke kaki Pak? Enggak, karena makanan itu cuma sampai sini doang. Enggak nyampe ke kaki enggak, gitu kan? Ada yang nyuntik ke kaki. Vaksin Pak mau disuntik di kakinya enggak ada. Dan di sini sampai ke atas. Karena itulah saluran makanan. Enggak ada yang nyuntik ke kaki. Jadi sama dengan fungsi makanan. Paling disuntik itu di bokong Pak, ya. Dekat-dekat tempat makanan. Ke bawah enggak ada yang suntik ke bawah. Ya. Jadi itu terkait dengan suntikan. Membatalkan menurut saya. Ya, saya akan menyalahkan fatwa ya. Itu ijtihad, ini ijtihad juga. Ya, bisa mereka yang benar, bisa saya yang benar, bisa ya. Jadi kan sudah saya katakan perkara khilaf nggak perlu kita perdebatkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi apa kata Rasulullah? Dak ma yuribuka ila ma la yuribu. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Ya udah ini aja. Hindari. Mau vaksin kan nanti manggil Pak. Ya. Lo kenapa nggak sekarang? Ya saya jadi laku soal puasa saya. Saya jadi dari pusat. Kenapa? Memasukkan sesuatu yang fungsinya sama seperti makanan. Ya. Jadi tidak dibolehkan. Ya, wallahu a'lam. Ya. Jadi makan dan minum itu membatalkan puasa. Masuk dalam kategori makan dan minum memasukkan apapun ke dalam tubuh kita. Ya, lewat rongga yang terbuka. Ya, tapi yang dimaksud dengan rongga terbuka tidak harus lewat pantat, tidak harus lewat hidung, tidak harus lewat telinga atau lewat mata. Ya, jadi kalau kita puasa pakai tetes mata, batal puasanya karena terbuka mata. Ya, Ustaz, kok batal puasa kalau kita pakai obat tetes mata? Kan waktu kita berwudu masuk juga gitu kan? Siapa yang bilang? Ente memang butuhnya mau masukkan air mata? Enggak. Kita berwudu kan zohirnya aja, Kak. Kita masukin ke mata, Pak. Wudu kita pinjam mata, Pak. Yang zohirnya yang wajib dicuci, enggak ke dalam enggak, dalam mata enggak. Enggak wajib dalam mata. Jadi lewat mata kalau pakai obat tetes mata sengaja dimasukin, tes masuk, Pak. Ya, tanya sama dokter. Tanya sama dokter, ya. Kata dokter masuk. Jadi kalau masuk maka dia membatalkan puasa. Lewat hidung juga membatalkan kalau memang masuk sampai ke dalam. Ya, kalau cuma di luar doang, kita saat berwudu gitu kan masukkan air dulu, nggak sampai ke dalam nggak masalah. Tapi kalau batal karena masuk, ya makanya kata Rasulullah SAW, "Istisya illa an takuna sha'iman." Ya, wa ba'da istisya, ya dalamkan saat kita masukkan air ke hidung saat berwudu. Illa an takuna sha'iman, kecuali kau berpuasa. Kalau berpuasa jangan terlalu dalam, dikit aja. Gitu aja, ya. Jangan terlalu dalam. Kenapa? Karena kalau terlalu dalam bisa masuk. Kalau masuk maka batal. Ustaz, aneh nggak sengaja pas masukkan air ke hidung langsung ke dalam banget. Jadi batal batal. Tapi aneh nggak sengaja, kita sengaja masukin airnya. Sengaja masukin airnya, ya. Jadi sengaja masukin airnya, walaupun nggak sengaja masuknya, gitu kan? Kita kumur-kumur. Ya, kalau kumur-kumur pas puasa cukup di luar aja, jadi nggak setelah nggak batal. Ya, bisa masuk setetes aja masuk. Tidak mayurika ila mala yuribu. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Jadi makan dan minum membatalkan puasa. Yang ketiga, berhubungan suami istri. Tidak boleh sama sekali berhubungan suami istri di setiap hari bulan Ramadan. Siapa yang berhubungan suami istri di setiap hari bulan Ramadan, maka dia bukan hanya wajib mengqadha puasanya, tapi dia wajib bayar kafarah. Nah, itu puasa yang diwajibkan. Yang kedua, bayar kafarah, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak sanggup lagi, baru bayar memberi makan 60 orang miskin pengganti daripada puasa. Jadi nggak boleh berhubungan di hari bulan Ramadan, sengaja ataupun tidak. Ya, sengaja ataupun tidak. Musafir ataupun tidak, nggak boleh. Ya, walaupun kita musafir, Ustaz, orang musafir kan boleh nggak puasa. Tapi kalau kita berhubungan gimana? Kan nggak puasa, kita kan lagi nggak puasa. Nggak boleh berhubungan di siang hari bulan Ramadan, jadi puasa ataupun tidak. Nggak boleh.
dosa besar hukumnya. Ya, Rasul sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, waqa'tu 'ala ra'ati fi nahari Ramadan, aku berhubungan suami istri dengan istriku, ya, di siang hari bulan Ramadan. Kata Nabi, i'tid raqabah, ente merdekakan hamba saya. La utiqu dzalika ya Rasulullah, aku enggak sanggup. Sum syahrain mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. La utiqu dzalika ya Rasulullah, saya enggak sanggup. Atim sittin miskinan, ente kasih makan 60 orang miskin. Dia bertanya apa pertanyaannya? Saya melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nabi nggak bertanya, ini puasa nggak waktu itu? Enggak. Berarti bagi setiap orang nggak boleh, karena kita nggak boleh melecehkan Ramadan. Ya, Ramadan harus dibedakan dengan bulan yang lain. Siang hari tak boleh berhubungan sama sekali, ente puasa ataupun tidak. Jadi tetap tak boleh berhubungan walaupun musafir sekali. Karena ada sebagian orang katanya, Ustaz katanya kalau nggak puasa nggak apa-apa. Kalau gitu dibatalin aja dulu, minum air, ya baru berhubungan. Ya, kalau minum air kan dia batal gitu kan, ya baru berhubungan. Salah gitu ya. Gampang sekali ngakalnya berarti ya. Ya. Kalau begitu ya di musafir aja, mazhab Hambali kan cuma 5 kilo tidak kata langsung berhubungan di sana. Ya. Enak sekali ngakalinya ya. Jadi itu berlaku untuk musafir ataupun tidak, orang puasa ataupun tidak. Nggak boleh berhubungan di siang hari bulan Ramadan. Kalau melakukan itu, maka kafarahnya adalah ya memerdekakan hamba sahaya, karena hamba sahaya sekarang sudah nggak ada. Ya, yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak sanggup, udah dicoba nggak sanggup, ya silakan memberi makan 60 orang miskin. Itu yang ketiga yang batalkan puasa. Yang keempat yang batalkan puasa adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Mengeluarkan mani dengan sengaja termasuk yang batalkan puasa, dikiaskan kepada berhubungan suami istri. Jadi nggak boleh mengeluarkan mani dengan sengaja. Tapi kalau nggak sengaja, seperti mimpi basah nggak apa-apa, ya nggak batal, cuma wajib mandi. Cuma banyak pertanyaan seperti ini, Ustaz. Saya habis berhubungan suami istri, ya pas bangun 10 menit lagi mau azan, langsung sahur, ya habis sahur azan. Padahal saya belum mandi, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ya nggak boleh berhubungannya setelah subuh. Ya kalau berhubungannya sebelum subuh, ente belum mandi nggak apa-apa. Ya mandi wajib itu untuk sholat bukan untuk puasa. Mandi wajib untuk sholat bukan untuk puasa. Ya jadi nggak apa-apa belum mandi. Jadi ya habis berhubungan gitu kan ya, bangun udah jam 4.30, waduh ini 10 menit lagi nih, 12 menit lagi mau azan, ya silakan makan langsung. Tapi belum mandi nggak apa-apa. Mandi itu buat sholat bukan berpuasa. Mandi buat sholat bukan buat puasa. Jadi walaupun ente belum mandi nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Jadi itu kalau ente nggak sholat ya nggak mandi gitu kan, ya cuma wajib sholat subuh, harus sholat subuh. Jadi mandinya pas mau sholat subuh saja. Jadi yang nggak boleh itu melakukan hubungan suami istri ya setelah subuh. Ada mandinya boleh setelah subuh, boleh setelah azan subuh. Kemudian jadi itu yang membatalkan puasa, mengeluarkan mani dengan sengaja, ya termasuk membatalkan puasa juga hilang akal, pingsan, ya mabuk, ya dan lain-lain. Kenapa? Karena dikhawatirkan batal puasanya dia nggak sengaja, ya dia nggak sadar. Kemudian yang membatalkan puasa juga murtad batalkan puasa. Semua ibadah jadi batal kalau kita murtad, ya. Ustaz, masa ada orang murtad lagi puasa? Bisa aja meragukan kewajiban puasa, murtad langsung. Benar nggak sih puasa ini wajib? Murtad ente, batal puasanya langsung. Ya, nggak boleh kita melakukan kewajiban. Rukun Islam yang 5 itu wajib diyakini, wajib diyakini kewajibannya. Rukun iman yang 6 wajib diyakini. Nggak boleh kita ragu sedikit pun. Kalau ragu murtad. Jadi murtad juga membatalkan puasa. Kadang-kadang banyak orang gitu kan, emang benar sih puasa ini wajib? Batal langsung, ente batal, ya ente wajib qadha. Jadi itu terkait dengan apa yang membatalkan puasa. Kemudian keutamaan puasa, ya ini waktunya, ya atau bukan tanya jawab ya? Terusin aja. Saya teruskan sedikit ya. Keutamaan puasa banyak sekali. Keutamaan puasa antara lain adalah
bahwa puasa bagi orang yang selalu puasa, akan ada pintu khusus di hari kiamat nanti, yaitu babur rayyan. Pintu khusus yang orang yang selalu puasa sunnah, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib semua orang puasa, ya. Yang kedua, ya, puasa ibadah yang paling ikhlas, ya. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu siapa yang puasa. Di sini bisa jadi ada yang puasa, tapi kita nggak tahu, benar? Nggak ada yang tahu kita siapa yang puasa. Ibadah yang paling ikhlas puasa. Kalau sholat ketahuan, dia sholat lagi rukuk, lagi sujud tuh, gitu kan. Kalau zakat, ya pasti dia ngasih uang. Paling tidak yang terima tahu. Haji dilepas ke bandara, Pak, ya, pakai wajib safar segala. Puasa nggak ada yang tahu siapa yang puasa, ya, nggak ada yang tahu kecuali dia ngaku saya puasa, Pak. Ya. Ini baru, ya. Jadi ibadah yang paling ikhlas. Nggak usah kasih tahu orang lain kalau kita puasa, ya. Kadang-kadang banyak orang yang posting di grup, ya. Ayo sahur, kita puasa sekarang yuk, gitu kan ya. Walaupun ada yang masalah. Khawatir ini ibadah paling ikhlas. Jangan sampai kita tercoreng puasa kita gara-gara kita mempostingnya itu, ya. Khawatir, bukannya salah, bukan. Ustaz, kalau ada orang yang bisa menjaga keikhlasannya, dia boleh, bagus, nggak masalah. Tapi godaan setan berat sekali, Pak, ya. Jadi kalau bisa nggak usah diposting. Kalau saya pribadi nggak bisa, ya. Khawatir kalau dia harus tahu, yuk kita puasa hari ini, gitu kan, khawatirnya saja, ya. Langsung ada rasa bangga, rasa ingin dipuji orang. Udah lihat kan, sia-sia, ya. Jadi puasa ibadah paling ikhlas. Tidak ada yang lebih ikhlas dari ibadah puasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi. Ya. Puasa murni buat aku dan aku yang akan puasa. Murni buat aku. Ikhlas karena aku. Kalau sholat, orang bisa aja sholat khawatir dimarahin, ya sholat, ya. Ayo sholat, ya. Puasa. Ayo puasa semua sini, sahur sih tahu, ya. Tapi dia bawa air aqua masuk kamar mandi, dia minum, nggak ada yang tahu. Jadi puasa bisa bohong, ya. Jadi kalau sholat potensi untuk dilihat cuma sekedar menggugurkan hukuman bisa. Tapi kalau puasa tidak, nggak bisa orang dipaksa puasa. Sahur, gitu kan? Sahur, saya sahur. Ya, di belakang dia ambil air sedikit, gitu kan? Dia bawa kamar mandi, ya. Ini buat wudhu, gitu kan, ya. Ya orang langsung, gitu kan, ya. Nggak ada yang tahu. Jadi kalau sholat, zakat, haji bisa jadi, ya, bukan murni karena Allah, ya. Terutama haji, Pak, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala terkait dengan haji itu tegaskan sekali ikhlasnya. Walillahi murni karena Allah. Ala nasi hijjul baiti, ya. Karena haji itu potensi riaknya besar. Ya. Lagi tawaf posting. Alhamdulillah berkapan nih lagi tawaf, ya. Tawaf sholat, gitu kan, ya. Oh ini aku ini, gitu kan. Potensi riaknya besar, ya. Percuma kita udah jauh-jauh, ya. Jadi itu terkait dengan apa? Jadi terkait dengan puasa itu ibadah yang sangat membantu kita nanti yang ikhlas, ya. Jadi jangan, ya, kita posting mau puasa nggak usah kasih tahu orang, ya, nggak usah kasih tahu orang. Oke, itu terkait dengan keutamaan puasa, ya. Jadi ada pintu khusus di hari kiamat nanti namanya babur rayyan. Kalau orang puasa sudah masuk semua akan ditutup, kata Rasulullah. Dan puasa adalah ibadah yang paling ikhlas, ya, yang paling ikhlas. Orang yang puasa harusnya bukan hanya menahan lapar dan haus berhubungan suami istri, tapi juga dia latihan juga menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat. Makanya Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi orang puasa itu menjadi 3. Yang pertama puasa awam. Puasa awam hanya menghindari yang membatalkan puasa, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan, ya. Tapi mulutnya masih ngomong yang gak baik, ya, masih ngomongin orang, gitu kan, ya. Itu orang awam, namanya puasa awam, hanya sekedar puasa. Yang penting gugur kewajiban, itu orang awam.
Yang kedua khawas. Orang khawas dia puasa, dia jaga semua anggota tubuhnya dari maksiat, nggak ngomongin orang, ya, tangannya nggak melakukan yang dilarang, ya, kakinya nggak melangkah ke tempat yang nggak baik, dia jaga matanya nggak melihat yang dilarang, telinganya nggak mendengar yang dilarang, seluruh anggota tubuhnya dia puasakan semua. Itu khawas. Khawasul khawas, dia bukan hanya mempuasakan anggota tubuhnya semuanya, tapi dia puasakan hatinya juga. Hati saya harus terpaut dengan Allah terus, gak ingat apapun kecuali Allah, ya, ingat Allah terus, gak ingat apapun kecuali Allah, ya. Istri pun di depan mata gak kelihatan, saya cuma ingat Allah, ya. Ini ya, jadi itu orang yang khawas, dikatakan khawas. Jadi susah jaga hati, susah, karena hati kita ini gak bisa kita kendalikan, ya. Oke, saya kira cukup sampai di situ, ya. Kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini nanyanya bukan masalah Ramadan. Masalahnya ada barang yang haram, tapi dianggap itu menjadi kebaikan, seperti obat. Obat ini ada yang oh itu nggak apa-apa, ini udah. Padahal obat itu dibikin bukan orang muslim, dan kita melegalkan itu. Negara kita, orang Islam itu mengharamkan. Ini apakah pendapat melegalkan itu terpaksa atau tidak mengikuti sunnah Nabi? Jadi sama-sama kita tahu aja obat sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya jawab dulu, ya. Jadi terkait dengan obat, ya, berobat hukumnya wajib. Berobat hukumnya wajib. Gak boleh kita gak berobat, ya. Wajib, kenapa? Karena memang Allah perintahkan untuk kita berobat, ya. Nabi Ayub alaihissalam waktu dia sakit, obatnya itu dengan mandi sama minum air putih, ya. Jadi urqud birijlika hadza mughtasalun baridun musyarrab. Ayub, hentakkan kakimu, akan keluar air, mandi dengan air tersebut dan minumlah. Jadi itu obat yang utama, ya. Pulang ke rumah saya mandi, Pak. Baju saya cuci, saya minum air, saya makan, saya minum, ya. Banyak-banyak minum sekarang, Pak, ya. Jadi kalau ada COVID sini terdorong dia langsung, ya. Karena kalau kita minum pasti bawa air nanti, nah itu keluar virus-virus, Pak. Makanya kalau bawa air warnanya agak kuning-kuningan kecoklatan, itu adalah virus juga masuk keluar, ya. Jadi obat yang Allah perintahkan kepada Nabi Ayub untuk berijlika, ya, karena dia nggak ada yang memeliharanya, istrinya ninggalin dia, keluarganya ninggalin dia, kaumnya ninggalin dia, ya. Allah perintahkan untuk berijlika, ya, hentakkan kakimu. Hadza mughtasalun baridun musyarrab, minum dan mandi dengan air tersebut. Allah mampu menyembuhkan Ayub tanpa harus berobat. Allah mampu menyembuhkan Ayub tanpa harus minum dan harus mandi. Tapi memang harus kita menjalani sunnatullah, ya, bahwa penyakit itu harus diobati. Yang menyembuhkan hanya Allah. Allah kenapa perintahkan kepada Nabi Ayub untuk apa? Menghentakkan kaki dan mandi. Itu obat yang paling sederhana, ya. Obat yang paling sederhana. Padahal Nabi Ayub sakitnya udah berpuluh-puluh tahun. Ada yang menyebutkan 80 tahun, ya. Jadi berpuluh-puluh tahun, ya. Obatnya cuma mandi sama minum air putih. Kenapa Allah sebutkan obatnya itu? Artinya yang menyembuhkan aku sebenarnya ini cuma sebab doang. Ini cuma sebab doang, ya. Yang menyembuhkan aku, sesimpel itu obatnya. Ya, kenapa? Karena bukan itu yang menyembuhkan, bukan aku, tapi engkau harus menjadi sebab dia, gitu kan? Jadi itu terkait dengan obat. Jadi berobat hukumnya wajib. Gak boleh kita membiarkan badan kita binasa. Wala taqtulu anfusakum, kata Allah, jangan bunuh diri kalian. Wala tulqu bi'aydikum ila tahlukan, jangan biarkan diri
Nggak boleh kita membiarkan tubuh kita ya binasa karena penyakit tanpa kita berobat. Harus berusaha. Ya. Cuma obat ya harus kita pilih-pilih obat yang halal. Jangan sampai kita pakai obat yang haram. Ya. Obat-obat dalam Al-Quran dan hadis sudah banyak. Obat dalam Al-Quran Allah berikan obat madu, ya. Madu itu obat untuk manusia kata Allah. Obat dari segala penyakit. Ada habbatus sauda, ya. Ada air putih tadi gitu kan ya. Ada buah-buahan. Kenapa? Karena madu itu asalnya dari buah-buahan juga. Jadi madu itu kata Allah dalam Al-Quran, ya, Allah ilhamkan kepada apa? Untuk ambil sari-sari buah-buahan dan menjadi air yang beraneka warna, mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas, menjadi obat bagi manusia. Jadi buah-buahan gitu kan ya. Jadi itu obat-obat yang alami yang harusnya kita ini kan ya, kita jadi jangan segan-segan konsumsi madu, ya, minum air sebanyak mungkin, minum air, mandi sesering mungkin mandi gitu kan ya, karena itu adalah obat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya. Habbatus sauda, ustul hindi ya, ustul hindi bisa juga ya, itu karena ada hadisnya ya. Jadi itu obat-obat yang dianjurkan. Bagaimana dengan obat yang berasal dari orang non-muslim? Kalau obat yang berasal dari orang non-muslim, ya, kalau itu termasuk obat yang halal, boleh, nggak masalah, ya. Ini vitamin C, boleh, nggak masalah. Vitamin C dari jeruk, gitu kan, ya. Jadi kalau yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan, boleh, gitu kan, ya. Mau dari Cina sekalipun, kalau itu dari bahan nabati, ya, dari daun-daunan boleh, ya. Dari tumbuh-tumbuhan boleh. Semua tumbuh-tumbuhan itu hukumnya halal kecuali yang beracun. Ya, kalau obat nggak ada tidak beracun lah ya, insya Allah. Jadi kalau dia nabati nggak masalah, walaupun itu yang buat orang muslim sekalipun. Masalahnya kalau itu berasal dari hewani, dari bahan hewani seperti lemak babi, ya, enzim babi. Nah ini yang haram-haram seperti ini, ya, itu tidak dibolehkan selamanya. Dibolehkan kalau belum ada alternatif yang halal. Ya, kalau belum ada alternatif yang halal, maka boleh yang haram. Ya, kenapa? Karena masuk kategori darurat. Karena kita menyelamatkan diri, wajib hukumnya. Orang yang kelaparan di hutan kalau nggak ketemu kecuali daging babi, silakan makan daging babi. Ya, karena menyelamatkan nyawa hukumnya wajib. Jadi kalau nggak ada obat dari bahan yang halal, belum ketemu atau belum tahu, maka boleh mengkonsumsi obat yang dari bahan yang halal. Belum ketemu atau belum tahu. Ya. Ustaz pasti ada, Ustaz. Iya pasti ada. Cuman yang sudah ketemu belum. Ente mau mati nih sekarang. Ya misalnya orang udah sekarang gitu kan, ya. Udah ketemu belum? Ada, Ustaz, pokoknya ada janji dulu. Nanti belum mati nanti. Ya. Tayamum itu boleh kalau nggak ada air, benar nggak, Pak? Air pasti ada di Laut Cina Selatan, Pak. Pasti ada di Laut Merah gitu kan. Tapi dalam jangkauan kita tahu enggak? Tidak ada air atau tidak tahu ada air. Ya, selama ente belum tahu, ente belum ketemu barangnya, berarti ente dianggap tidak ada. Silakan tayamum. Ya. Jadi itu terkait dengan obat yang haram tadi ya. Nggak boleh kita berobat dengan obat dari bahan yang haram kecuali tidak ada obat yang halal. Tidak ada di situ, belum ketemu atau belum tahu. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau ada obat yang haram, ya, ente tidak bisa berobat kecuali dengan obat tersebut. Obat yang halal belum ada alternatifnya, silakan berobat dengan obat tersebut dalam rangka menyelamatkan nyawa. Karena menyelamatkan nyawa hukumnya wajib. Jadi kalau orang di tengah hutan kelaparan, kalau nggak makan dia bisa mati. Ada babi dia nggak makan, dosa hukumnya. Karena nyawa lebih berharga daripada makan babi. Nyawa lebih berharga dari makan babi, ya. Menyelamatkan nyawa lebih berharga dari makan babi. Jadi itu dalam Islam. Jadi makanya untuk terkait dengan menyelamatkan nyawa, sesuatu yang nggak boleh bisa jadi boleh. Kaidah fikih mengatakan ad-darurat tubihul mahdhurat. Darurat membolehkan yang tidak dibolehkan. Darurat itu apa? Sesuatu yang menyelamatkan nyawa, itu namanya darurat. Darurat, saya harus selamatkan diri saya. Ya, boleh.
Jadi itu terkait dengan obat dari bahan yang halal. Ya, ada 5 syarat obat dengan bahan yang halal, yang haram. Pertama, tidak ada alternatif yang halal. Ya, tidak ada alternatif yang halal. Yang kedua, terbukti secara ilmiah bisa mengobati. Ya, yang ketiga, tidak berlebihan. Ya, yang keempat, tidak menikmati. Ya, kemudian ada yang kelima, lupa saya. Ada 5 syarat berobat dengan bahan yang diharamkan. Ya, penyakit yang mematikan. Ini 5. Ya, penyakit yang mematikan, tidak ada alternatif obat yang halal. Ya, terbukti secara ilmiah, tidak berlebihan dan tidak menikmati barang yang haram tersebut. Jadi itu 5 syarat untuk berobat dengan obat yang diharamkan. Jadi boleh dalam kondisi tertentu jika terpenuhi 5 syarat tadi. Jadi kalau kita berobat untuk obat yang tidak mematikan, untuk penyakit yang mematikan, nggak boleh dengan yang haram. Ya, hanya boleh yang mematikan, penyakit jantung, paru-paru, ginjal. Ini silakan. Ya, silakan karena itu mematikan. Karena menyelamatkan nyawa hukumnya wajib. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Memang ada beberapa hal Ustaz. Yang pertama mengenai perbedaan hubungan awal Ramadan. Jadi saya sebuah keniscayaan terjadi perbedaan ini karena terjadi perbedaan penafsiran dari kata melihat. Yang satu melihat dengan angka sehingga ada hisab. Dan dari zaman saya di dalam Pak Harto saya dulu itu perbedaan itu terjadi. Nah, tapi kenapa terjadi perbedaan? Di dalam hisab itu kalau dia sudah lewat dari 0 pasti sudah bulan baru bisa. Kalau lewat dari 0 tinggi hilal maka dia sudah bulan baru. Nah, itu ada toleransi di sana dia bisa dilihat dengan mata setelah di sana di atas 2 derajat. Sehingga kalau hitungannya di bawah 2 derajat pasti berbeda. Nah, beberapa tahun ini memang hitungannya di atas 2 derajat sehingga selalu sama. Jadi kesimpulannya juga pertama samanya awal Ramadan sama Idul Fitri bukan karena pemerintahan tapi karena memang hitungannya sebenarnya menurut saya karena hitungan di atas 2 derajat sehingga bisa lihat otomatis ya sama. Itu yang pertama Ustaz. Karena dulu ada sebuah pesantren di Jakarta saya ingat namanya pesantren Al-Mansuriyah itu yang dianggap suatu pesantren yang ahli falak dan dia selalu biasa sama dengan dia saya supaya dia punya hitungan sendiri. Nah, kita kan bisa juga mengidentifikasi apakah di awal itu benar atau salah di saat di tengah bulan. Kalau bulan itu sudah datang, berarti kita dulu awal Ramadannya kita kurangin karena udah lewat misalnya. Nah, ini mohon penjelasan aja sebuah peniscayaan jadi nggak masalah. Tapi yang jadi masalah kan di saat Idul Fitri haram atau tidak dari pasar. Yang bagi yang terlambat kan jadinya seakan-akan ada yang lebarannya kan di luar ada yang lebarannya belakangan. Jadi kan karena perbedaan tadi dalam menentukan hilal secara hisab maupun secara ru'yah tadi. Kalau di atas 2 derajat pasti sama terus ya. Yang kedua, kita ini kan sudah sering berpuasa saja. Tapi kayaknya kok negara atau kondisi kita atau dari PKD juga berubahnya tidak signifikan gitu. Setiap tahun kita berpuasa. Apakah ada kesalahan mindset? Jadi kalau misalnya saya baca itu kan syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Qur'an. Jadi yang jelas Ramadan itu bulan diturunkan Al-Qur'an. Jadi kalau kita ini hanya menganggap Ramadan itu bulan puasa, ya kita memang secara fisik seakan-akan mengejar sebuah keutamaan, misalnya memberikan buka puasa kepada orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Tapi kita kurang mendalami tentang Al-Qur'annya sendiri gitu. Sehingga di ujung ayat 185 kalau saya tidak salah, itu ujung-ujungnya tuh kita harus bersyukur. Tapi syarat untuk sampai syukur menurut saya ya mungkin takwa dulu. Jadi kalau kita dapat takwa, baru kita bisa syukur karena kita. Nah, jadi itu sebuah jalan fisik. Jadi kalau di ujung dari ceramah Ustaz kan ceramah puasa itu tidak ada fisik, tapi yang penting nilai batin, ada pesan moralnya yang harus kita pahami juga dari pesan moral dari puasanya. Kalau secara fisik orang semua sudah kelihatan puasa, tapi pesan moralnya mungkin kita tidak tahu. Karena
kemudian proklamasi kita juga bulan Ramadan. Kemudian saya baca sejarah ada perang Salahuddin Al-Ayyubi, menangnya juga di bulan Ramadan. Jadi ada kemenangan strategis di bulan Ramadan. Jadi maka dia titik beratnya tidak hanya puasa dari fisik, benar kita ada kewajiban berpuasa. Tapi Syahrul Ramadan itu tadi Quran ini saja juga perlu ini. Nah, mungkin yang ketiga, tambahan saya ada sebuah negara, mungkin Ustaz negara sudah di Timur Tengah itu ya. Ada sebuah negara kalau saya nggak salah Tunisia. Presidennya waktu itu Habib Bourguiba. Dia melarang umat Islam untuk berpuasa karena dia sedang menuju pertumbuhan ekonomi. Tapi sampai sekarang Tunisia nggak pernah maju gitu. Sementara Qatar yang seperti itu kan Qatar luar biasa pendapatan per kapita gitu. Jadi apa yang terjadi di Tunisia itu Habib Bourguiba sampai dia bisa melarang, sampai bagaimana dengan muftinya di sana gitu. Di saat Habib Bourguiba itu melarang umat Islam berpuasa tahun 2024 itu. Ya. Mungkin itu saja. Ya. Ada satu lagi tapi di luar puasa kaitan dengan Islam migrasi. Saya baca sebuah di hadis Muslim Ustaz. Jadi Islam migrasi itu ada 3 hal, tidak hanya sholat itu. Nah yang paling terjadi perbedaan itu tapi hadis Muslim Ustaz yang saya baca itu turunnya surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Itu pada saat Islam, jadi Rasulullah menerima langsung tanpa perantaraan Jibril gitu. Nah, yang ketiga berkaitan dengan Al-Muhimah Bapak Islam. Jadi itu hadis Muslim. Terjadi perbedaan pendapat karena mungkin surat Al-Baqarah adalah surat Madaniyah, terjadi di Madinah. Dan sementara kalau dalam surat hadis Muslim tadi diterima Allah Rasul langsung bisa Islam. Mungkin demikian saja. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saya ingat yang pertama tadi apa ya? Kata kuncinya aja. Kata kunci yang pertama. Waktu. Oh, hisab dan ru'yah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Iya. Jadi kalau menerjemahkan bahasa Quran dengan bahasa hadis ada 2 cara. Pertama makna haqiqah. Yang kedua makna majaz. Ya. Makna haqiqah itu makna yang sebenarnya. Puasalah karena melihat bulan. Makna yang sebenarnya apa? Melihat dengan mata. Makna majaznya adalah melihat dengan ilmu. Ya. Ada kaidah dalam ilmu usul fikih ya bahwa hukum asal makna kata-kata adalah makna yang sebenarnya, kecuali tidak bisa menggunakan dengan makna sebenarnya maka baru bisa dengan makna majaz. Jadi makna yang sebenarnya dulu itu yang lebih utama dipakai, kecuali makna yang sebenarnya nggak bisa, baru dengan makna majaz ya, makna majaz. Jadi nggak ada masalah, saya nggak menyalahkan ke Muhammadiyah ya. Tetapi kalau saya ditanya, Ustaz, kita ngikutin mana nih? Ngikutin pemerintah. Ya, kalau pemerintah sudah ada perintah untuk ngikutin pemimpin kan, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, dan pemimpin kalian selama pemimpin itu sudah ngikutin prosedur. Mereka ruqyah dengan alat itu sudah ngikutin prosedur berdasarkan hadis tadi sungguh dulu ini. Kalau mereka menetapkan tanpa ruqyah, saya yang pertama kali gak ikut. Jadi ikut pemimpin selama sudah ngikutin prosedur yang benar, gitu kan? Jadi Ustaz ikut yang mana? Ikut pemimpin. Ya. Kemarin ada yang nanya, ada masjid di BSD, nanya ke saya, Ustaz, ini ada organisasi yang mengatakan waktu subuh itu mundur 8 menit, gitu kan? Ikut yang mana? Ustaz, ikut pemerintah. Ikut pemerintah. Ya. Pemerintah tanggung jawab. Pemerintah punya alatnya kok, gitu kan? Punya alatnya dan sudah tergabung di dalamnya organisasi-organisasi yang banyak ya. Jadi insya Allah ada ulama-ulamanya, kita percaya. Jadi nggak masalah ya. Yang mau ikut Muhammadiyah silakan, yang mau mundur 8 menit silakan ya. Yang mau ngikutin yang ditetapkan oleh pemerintah waktu subuhnya silakan juga. Kalau saya ditanya ikut pemerintah, selalu saya ikut pemerintah gitu kan. Selama pemerintah sudah ngikutin prosedur. Kalau nggak ngikutin prosedur baru
ya, baru pertama kali saya nggak akan ikut. Jadi itu nggak masalah, ya, nggak masalah. Insya Allah Muhammadiyah benar, ya, pemerintah juga benar, ya. Kalau saya pribadi ikut pemerintah, mau puasa, mau lebaran ikut pemerintah saya. Kecuali kalau pemerintah menetapkan Ramadan 31 hari, yang salah berarti, ya. Jadi selama nggak lebih daripada 30, insya Allah saya ikut pemerintah, tanggung jawab pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Tentang puasa, ya. Jadi puasa itu yang disunahkan banyak, ya. Terutama kita sering harus dianjurkan untuk baca Quran. Iya, betul. Ya, bahkan Rasulullah dalam hadis disebutkan Rasulullah karena ia tahu Rasul Quran, ya. Rasulullah bertanya Rasul Quran dengan malaikat Jibril, ya, di bulan Ramadan. Jadi disunahkan kita memperbanyak baca Quran karena memang bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi jangan hanya kita melaksanakan yang wajib saja, tapi yang sunnah juga dianjurkan banyak membaca Quran, ya, banyak bersedekah, ya. Kenapa memberi buka puasa itu pahalanya besar? Karena saat berbuka puasa orang sangat lapar dan sangat haus. Memberikan sesuatu yang sangat dibutuhkan itu bisa pahala. Ya, jadi makanya orang ngasih bukaan itu lebih besar pahalanya dibandingkan ngasih sahur. Kalau lagi sahur orang kadang-kadang semangat. Ya, jadi kenapa saat berbuka itu satu segelas air putih itu berharga sekali. Ya, jadi itu apapun kalau kita berikan kepada seorang dan sangat membutuhkan dia, maka itu lebih besar pahalanya. Jadi dianjurkan baca Quran, ya, memberikan sedekah, ya, terutama buka puasa, gitu kan. Siapa yang memberikan buka puasa dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa tersebut, ya, tidak dikurangi sedikit pun. Kemudian disunahkan juga menyegerakan berbuka, segera berbuka, jangan ditunda-tunda, ya, kecuali ada usulnya, ya. Kalau kita tunda khawatir belum masuk waktu maghrib, boleh, hati-hati, ya. Jadi boleh kita tunda berbuka. Waduh, ini jangan-jangan belum maghrib, ya. Itu boleh, ya. Kadang-kadang kita dalam perjalanan gitu kan belum mendengar radio di kendaraan juga mungkin nggak nangkep gitu kan, ya. Tunda sedikit lah, ya, sampai benar-benar yakin dak mayuri buka ilmu layuri. Tinggalkan yang melakukan pada yang tidak melakukan. Jadi boleh ditunda sedikit kalau memang khawatir belum masuk. Tapi kalau sudah yakin masuk waktu maghrib, ya, kita segerakan berbuka. Begitu juga disunahkan kita mengakhirkan sahur diakhirkan, ya. Nah ini, ya, terkait dengan imsak, ya. Kalau mazhab Syafi'i ada sunnah imsak. Nah ini kadang-kadang banyak yang mungkin masalah imsak. Gak ada itu sunnah imsak. Itu Imam Syafi'i yang bilang sunnah imsak. Dari mana dalil sunnah imsak? Anas bin Malik saat ditanya, ya Anas, berapa lama Rasulullah berhenti sahur sebelum datang waktu subuh? Qadra 50 ayat, ya, sekitar bisa membaca Quran 50 ayat. Itulah yang dijadikan dasar mazhab Syafi'i, ada berhenti sebelum datang waktu subuh. Bukan wajib, bukan khawatir kebablasan. Jadi bukan tanpa dalil imsak itu, bukan, ya. Gak mungkin lah udah berpuluh-puluh tahun kita di Indonesia ada imsak, gitu kan. Jadi itu juga disunnahkan kita berhenti lebih awal. Tapi kalau kita memang masih lapar, silakan sampai datang waktu subuh, tapi nggak boleh lewat waktu subuh. Ya, jangan sampai tunggu azan subuhnya selesai, azan baru berhenti, enggak, ya. Sampai tiba waktu subuh, datang waktu subuh berhenti. Ya, lewat sedikit maka batal. Jadi makanya mazhab Syafi'i supaya tidak kebablasan disunahkan imsak. Jadi yang disunahkan saat Ramadan bukan hanya sekedar kita ngasih makan orang berbuka, tapi baca Quran juga karena Rasulullah biasa bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga tadi, ya, terkait dengan hadis Sahih Muslim tadi, ya. Hadis Sahih Muslim, ya, wallahu a'lam. Surat Al-Baqarah secara umum itu turunnya di Madinah, ya, secara umum. Ya, di situ ada ayat puasa juga, ya, turunnya di Madinah, artinya setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Tapi ada beberapa ayat yang memang turun juga di Mekah, ya, yang juga turun di Mekah, ya, wallahu a'lam. Jadi terkait dengan sebab sebab turun tadi itu, ya,
demikian, wallahu a'lam. Ya. Oke, hadis di Muslim bukan hanya hadis di Sahih Muslim. Muslim, Abu Bukhari bisa aja ulama beda pendapat terkait dengan kesahihan hadisnya. Secara umum ini, tapi ada beberapa hadis yang dilakukan ada. Ya. Oke, demikian. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi? Yang tadi Habib Bourguiba Indonesia. Apa? Habib Bourguiba Indonesia yang orang. Oh gitu, yang di Tunis. Itu di Tunis. Tunisia. Tunis itu, ya saya pernah ke Tunis ya. Tunis itu negaranya agak sekuler memang, ya. Jadi mungkin bisa jadi, tapi saya nggak tahu itu. Mereka melarang puasa bisa jadi, ya. Bukan hanya puasa, sholat aja bisa dilarang mereka, ya. Jadi nggak boleh sholat di jalan, Pak, nggak boleh. Jadi orang bentang sejarah sholat nggak boleh di Tunis, ya. Jadi memang negaranya agak sekuler. Jadi nggak boleh sama sekali kita ya meremehkan kewajiban. Ya, meremehkan kewajiban. Jadi terkait dengan ibadah puasa, ya kita harus puasa walaupun dalam kondisi COVID sekalipun. Ya, sholat Jumat tetap wajib sholat Jumat di masjid walaupun COVID sekalipun. Ya, jadi ya jangan kita meremehkan kewajiban. Ya, sekarang kan udah ada yang sholat Jumat virtual. Apa bedanya dengan sholat berjamaah di rumah kalau gitu? Ya, syarat sholat Jumat harus di masjid. Bahkan ulama beda pendapat terkait dengan orang adakan sholat Jumat di lapangan, gitu kan? Jadi ya, apa bedanya sholat Jumat dengan sholat-sholat yang lain dengan kajian-kajian biasa, gitu kan? Sholat Jumat ada khutbahnya, khotib wajib berdiri. Kalau virtual dari mana kita tahu dia berdiri? Ya, bisa jadi setengah badan cuma kelihatan. Dan wajib duduk antara dua khutbah. Dari mana kita tahu dia duduk beneran, gitu kan? Ya, jadi ya. Dan sholatnya wajib berjamaah nggak bisa virtual. Sholatnya wajib berjamaah dan berjamaah nggak bisa virtual. Berjamaah aja, sholat berjamaahnya nggak sah, apalagi sholat Jumat. Jadi itu, jadi jangan kita meremehkan kewajiban ya. Yang terjadi di Tunis, wallahu a'lam, itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan Islam ya. Nggak boleh melarang puasa, melarang sholat lima waktu ya. Apapun yang namanya wajib harus tetap wajib kita laksanakan. Wallahu a'lam. Sedikit Oke, mengenai terakhir ya. Terakhir mengenai niat ataupun puasa. Waktu niat itu Ustaz. Ketika sebelum sahur kan boleh niat gitu ya. Nah itu kalau lafal kita kan umum itu ada godinnya ya. Nah itu kalau ketika sahur itu hatinya udah hati itu atau godinnya ganti. Itu aja Ustaz, makasih. Apa? Nah itu sama godin. Oke. Godin itu kan besok. Dan waktu sahur itu udah hati itu. Godinnya diganti atau gimana? Ya makasih. Oke, terima kasih ya. Jadi niat puasa pertama kalau menurut mayoritas ulama mazhab Hanafi, Syafi'i sama Hambali itu wajib kita niat tiap malam. Wajib tiap malam. Ya, jadi dari sejak maghrib kita udah boleh berniat buat besok. Dari sejak maghrib sudah boleh berniat buat besok. Wajibnya. Dan niat itu dalam hati, bukan yang diucapkan. Nawaitu shauma ghadin itu bukan niat. Dalam hati aku berniat puasa esok hari fardu karena Allah, itu wajib. 4 kata harus terucap. Aku berniat puasa esok hari fardu karena Allah. 4 kata. Ya, 4 kata itu. Selebihnya tambahan, ya. Selebihnya tambahan. Jadi wajib berniat dari setiap malam, dari setiap maghrib sampai subuh, ya, sampai subuh. Khawatir lupa, makanya di Indonesia diinisiatifin ya habis tarawih kita niat bareng-bareng, khawatir orang lupa. Jadi kita wajib berniat tiap malam. Menurut pendapat mayoritas ulama, hanya mazhab Maliki yang membolehkan niat sekali di awal bulan. Jadi kalau mazhab Maliki, aku berniat puasa Ramadan sebulan penuh fardu karena Allah. Ya, tapi kalau mazhab Syafi'i nggak sah niat sekali itu. Ya, kenapa? Karena Ramadan, ya puasa Ramadan tidak seperti sholat. Dalilnya mazhab Maliki kan dia kiaskan dengan sholat. Sholat kita rakaat pertama, ya niat, rakaat kedua kan niat lagi, rakaat ketiga kan niat lagi, rakaat keempat kan niat lagi, gitu kan? Itu yang dikiaskan oleh mazhab Maliki. Dia pakai kias, dikiaskan dengan sholat. Sebagaimana sholat kita cuma niat di rakaat pertama, rakaat kedua nggak niat lagi. Tapi sholat nggak sama dengan puasa. Sholat dari rakaat pertama ke rakaat kedua kita nggak keluar dari sholat, kita langsung nyambung.
Tapi kalau puasa, dari puasa hari pertama ke hari kedua kita sudah putus dengan berbuka, maka kita harus niat lagi. Jadi itu dalil mayoritas ulama yang mewajibkan niat tiap malam, ya. Gak perlu diperdebatkan orang niat bareng-bareng, ya, karena kata-kata yang baik gak pernah salah, kecuali kalau kita meyakini Nabi menganjurkannya bareng-bareng. Nah, ini gak boleh kita meyakini Nabi mengatakan sesuatu kecuali yakin ada hadisnya. Gak ada anjuran kita niat bareng-bareng habis sholat tarawih, tapi sekedar hati-hati, khawatir ada yang lupa, kita niat bareng-bareng sekaligus ingatin, ayo niat dulu gitu kan, ya. Boleh, gak masalah, ya. Nah ini kadang-kadang banyak orang kalimat lafaz nawaitu an ada syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, kadang-kadang dia pagi koreksi saya nggak terlalu nggak terlalu penting gitu, ya. Secara bahasa bisa semuanya insya Allah, ya. Jadi rutin besok, ya, maksudnya hari ini enggak masalah karena yang penting dalam kata-kata itu adalah maksudnya. Kalau kita maksudnya adalah besok itu setelah subuh, salah, ya. Jadi tergantung maksudnya. Jadi sama dengan kalau malam ini, ya, kapan jadi ke rumah saya? Besok. Kita kan bilang besok kan. Jadi ya nggak masalah. Nggak. Ya hari ini juga, tapi besok. Kita aja besok timurnya. Jadi nggak masalah. Bahasa itu sesuai dengan maksud. Al-umur memang dia segala perkara sesuai dengan maksudnya. Kalau kita maksudkan besok itu adalah besok hari itu juga, tapi setelah subuh nggak masalah. Ya boleh-boleh aja. Ya, kadang-kadang banyak orang koreksi hal yang nggak terlalu penting dikoreksi. Sampai bahkan baris pun dikoreksi, ya. Syahri Ramadhani, ya, ada yang bilang Ramadhani gitu kan, nggak terlalu penting, ya, nggak terlalu penting dikoreksi. Allah Allah. Oke, demikian, ya. Saya jam 7 ada ceramah virtual, jadi harus segera pulang ke rumah, ya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.